Kemudian di sini ada keterangan ada artikel yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayr. Beliau membuat kesimpulan umum ya. Isi suhuf Ibrahim. Isi suhuf Ibrahim. Kalau mau dicatat boleh, enggak juga boleh. Suhuf Ibrahim berisi hikmah-hikmah dan penjelasan tentang tauhid serta prinsip dalam beragama. Juga berisi al-mubayanah lisyirki wa ahli, menjauhkan dari perbuatan syirik dan menghindari pelakunya. Ini kurang lebih isi dari suhuf Ibrahim. Kemudian Taurat berisi al-ahkam wa tasyri'at, hukum-hukum dan aturan. Yang ini pernah berlaku bagi Bani Israel. Sehingga hukum A apa, hukum B apa, hukum C apa, itu dominan isi Taurat. Kemudian yang ketiga adalah Zabur. Zabur dominan isinya adalah zikir-zikir dan doa-doa serta pujian-pujian untuk Allah. Jadi lebih banyak kitab wirid. Kitab apa? Wiridan. Itu kurang lebih isi Az-Zabur. Kemudian Injil lebih banyak membicarakan akhlak, seperti perintah untuk tawadhu, untuk sabar, toleran, berbuat baik kepada sesama, husnudzon dan yang lainnya. Lebih bagus kepada masalah akhlak. Dan Al-Quran mencakup semuanya. Al-Quran mencakup semuanya. Nah, sekarang bisa kita cocokkan ya. Tadi Nabi SAW menyebutkan Allah memberiku pengganti Taurat dengan apa? 7 surat yang panjang di depan. Dan kalau Anda lihat 7 surat yang panjang di depan ini sangat syarat sekali dengan materi hukum. Sangat padat dengan materi hukum. Hukum A, hukum B, hukum C, hukum D, tentang masalah halal haram itu dominan di 7 surat pertama dari Al-Quran. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Man hafidha surat Al-Baqarah kana 'aliman min indi." Siapa yang hafal surat Al-Baqarah dia jadi ulama. Hafal surat Al-Baqarah jadi ulama. Karena Al-Baqarah itu sangat padat berisi tentang masalah penjelasan hukum. Banyak sekali. Dan itu semisal dengan Taurat, berisi tentang masalah penjelasan hukum. Sedangkan di bagian akhir Al-Quran lebih banyak berbicara masalah adab. Seperti misalnya surat Al-Hujurat, itu banyak berbicara masalah adab, akhlak, saling pengertian kepada sesama. Dan Nabi SAW menyebut, wa uqitu makanan Injil al-Mathal. Aku diberi pengganti dari Injil berupa surat-surat al-Mathal. Karena nanti kalau kita ingin sebenarnya isi Injil itu apa sih? Silahkan buka surat al-Mathal. Baik. Zabur isinya banyak doa-doa. Dan dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan rentetan doa, dan itu bagian dari isi Zabur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Rabbana innaka tudkhilin nar
innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa man lidzalimina min ansar. Itu banyak sekali disebutkan doa-doa dan wirid-wirid gitu. Ini kurang lebih gambaran umum tentang isi Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang dibawa oleh para nabi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari WA, apabila seorang pemilik tanah ditanya mau dijual tidak tanahnya, kemudian pemilik mengatakan mau dibeli berapa, apakah masih dijual? Apabila pemilik tanah mengatakan pemilik ya, pemilik atau penawar, pemilik, saya mau jual tanah saya. Ada yang bilang, oh ada yang bilang, ada pemiliknya bilang mau dibeli berapa? Baik. Orang ini tanya dijual nggak? Terus pemilik tanya mau dibeli berapa? Apakah itu goror? Jawabannya tidak goror, karena baru sebatas nyang-nyangan, tawar menawar, atau baru sebatas berhubungan mau transaksi. Goror yang dimaksud adalah ketidakjelasan ketika akad jual beli sudah dilakukan dan harganya nggak jelas. Udah deal ya, ini saya jual ke kamu, deal, baik, saya terima, deal ya, deal, harganya berapa? Sisuk gampang, nah, itu nggak bisa. Kalau sudah deal, kudu nyebut harga, harus detail harganya. Sehingga kalau seperti ini pulang masih pada gantung. Sing dodol gak ngerti, sing tuku ya ora ngerti. Akhirnya maju mundur. Maka goror seperti ini terjadi ketika akad sudah selesai, sementara mereka belum menetapkan harga. Itulah goror. Adapun yang seperti tadi tidak masuk kategori goror karena sifatnya belum selesai akad. Nah, arep dituku piro? Ya, kok saya tak rembukan harum buat uang, sehingga biar bukan seperti itu, dia minta waktu seperti itu tujuannya apa? Untuk menentukan angka. Tapi apakah ini masuk dalam kategori goror? Tidak. Kenapa? Karena belum deal. Dipahami insyaallah. Contoh goror yang paling gampang kita jumpai itu dodolan sapi dalam karung. Kebayang nggak Pak, sapi dalam karung? Nah, jadi tradisi di Padang ya, tangannya dimasukkan ke mana? Ke sarung. Terus tawar-menawarnya pakai jari, mau ditutul-tutul, tutul-tutul. Mutule piro itulah regane. Nah seperti ini goror nanti jadinya. Kalau orang yang diajak komunikasi nggak ngerti, sehingga nek nutul loro berapa juta, nek nutul telu berapa juta, nek lali nutul piro? Mau kowe nutul piro? Mbok lali tak balik meneh. Atau yang ditutul nggak kerasa. Nah ini bisa menimbulkan sengketa di belakang, maka sebaiknya nyebut angka. Allah. Kemudian dari juga di kampung kami ada misionaris yang memberikan beberapa izin, kemudian untuk berlaku. Pertanyaannya sebagai warga, apakah ini berhak mendapatkan jatah daging kurban? Kemudian yang kedua, apakah dia termasuk kafir harbi? Kalau disebut kafir harbi mungkin tidak ya, karena dia tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin. Yang Allah larang dalam Al-Quran
adalah orang yang yuqatilukum wa yukhrijukum min diyarikum, yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Sehingga kalau orang kafirnya memerangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya, itu mungkin bisa disebut sebagai kafir harbi. Dan status kafir harbi itu sebenarnya bagi negara ya. Negara melihat ini orang kafir membahayakan bagi negara Islam, maka ini kafir harbi, sehingga diputus dan diboikot hubungannya. Tapi kalau seperti tadi, ya ini orang kafir yang menyalahi aturan, karena dia buat tempat ibadah padahal nanti juga sepi, tidak ada pengunjungnya, tanpa izin dari warga, sehingga menimbulkan konflik di lapangan, dan itu cukup sering. Maka ya dikembalikan kepada aturan, sehingga dalam posisi ini ya dia orang kafir yang melakukan pelanggaran. Kemudian apakah dia boleh mendapatkan daging kurban? Jika dia diberi daging kurban sebagai hadiah atau untuk litaklifil qulub, agar bisa menyentuh hatinya, silakan. Karena daging kurban itu bebas, bisa diberikan ke siapa, tidak dengan zakat. Sehingga dalam posisi ini, ketika fungsi pemberian daging kurban itu ada, silakan. Tapi kalau tidak ada, dia kalau dikasih daging kurban, dikekno kiri rawati kiri, dikasih daging kurban, dicacah-cacah, dikasihkan anjing yang dia rawat. Ya ini pelecehan terhadap kaum muslim. Maka dalam kondisi ini sebaiknya dia tidak dikasih. Dan di salah satu kampung pernah ada yang gitu, non muslim dikasih daging kurban, dibuang di jendela, akhirnya masuk di antara dua tembok, antara tembok dia dan tembok tetangga. Sulit tuh diambil loh, sempit, sampai mampu ganggu. Setelah dicek, ini siapa? Oh ternyata dia buang daging korban, dibuang kelempit. Tapi larang dibuang. Sikap yang gak sopan kayak gini justru malah mengganggu lingkungan. Berkaitan dengan hadis niat, apakah ketika kita berakidah itu harus dengan niat? Berkaitan dengan hadis niat. Iya. Apakah akidah kita harus dengan niat, dan apakah hadis ini yang hadis sahih termasuk berkaitan dengan masalah akidah? Masya Allah. Sebenarnya niat itu berangkat dari mana? Dari akidah. Sehingga bukan akidah, bukan niat mengendalikan akidah, tapi niat itu muncul dari akidah. Kalau kita nggak yakin bahwa besok adalah tanggal 1 Syawal atau besok tanggal 1 Ramadan, misalnya ya, sekarang tanggal 29 Sya'ban misalnya, besok ada dua kemungkinan, antara 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Tolong adik-adik tenang dulu ya, adik-adik kalau tenang. Saya ulang. Misalnya sekarang tanggal berapa tadi? 29 Sya'ban. Besok kita nggak tahu informasi apapun ya, nggak ada sidang isbat, nggak ada hasil hisab, pokoknya kita nggak tahu apa. Besok kita itu ragu, sudah 1 Ramadan ataukah 30 Sya'ban? Ragu ya? Baik. Maka karena ragu, kira-kira orang yang berpuasa di hari itu bisa nggak dia yakin kalau dia puasa Ramadan? Mungkin tidak bisa. Saya maunya puasa Ramadan, tapi aku ragu ya, jangan-jangan belum Ramadan. Jangan-jangan belum Ramadan. Nah saat dia ragu, maka dia nggak bisa niat. Ada orang Tangiwangi
terus berhadapan bingung, subuh dulu, lampu mati ya, HP hilang, karena baterainya habis, install gak install, lampu mati, suasana sepi nggak terdengar adzan. Saat dia bangun, lampu mati, jam dinding, baterai lentek, HP ini mati, ngedrop. Sudah, tawakal Allah, ini wis masuk subuh atau belum? Dia lihat keluar, kelihatannya masih gelap, tapi bingung dia, nggak punya acuan waktu, jam nggak punya. Kira-kira orang ini kalau sholat 2 rakaat bisa nggak niat subuh? Nggak bisa. Kenapa? Ragu. Orang yang ragu itu nggak bakalan bisa punya niat. Karena itu kunci niat adalah yakin. Kunci niat adalah yakin. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hakikat niat, beliau mengatakan al-ilmu huwa niyat. Ilmu itulah inti dari niat. Ilmu itulah inti dari niat. Sehingga kalau orang tidak punya ilmu, dia nggak punya keyakinan. Kalau dia nggak yakin, nggak mungkin dia bisa. Maka tidak dibalik, bukan niat untuk berakidah, namun dengan adanya akidah dan keyakinan itu orang pun jadi punya niat. Baik. Kalau pembahasannya kayak gini, kita kan mengimani malaikat, mengimani dan seterusnya. Apakah butuh niat? Karena itu bagian dari amal. Dan Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam, yang terakhir tidak. Karena al-amal dalam hadis ini adalah al-amal yang sifatnya dhahir. Lisan, anggota badan itu amal dhahir. Amal lisan, amal anggota badan. Sedangkan amal yang tidak dhahir, yaitu keyakinan, itu justru sumber adanya niat, sehingga dia tidak perlu diniat. Wallahu a'lam. Karena itu selagi orang belajar dengan benar, lalu dia mendapatkan kesimpulan yang benar tentang akidah tertentu, dia tidak perlu meniatkan sesuatu selain niat dan rangka untuk menghapus akidah-akidah yang menyimpang di masa silam. Karena itu ada nilai tambahan pahala, insyaallah. Baik, itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan insyaallah kita akan jumpa lagi. Ini Kamis depan, Kamis lagi itu sudah Idul Adha belum ya? Oke, masih bisa ketemu sebelum Idul Adha insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.